Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersertamu. Dan sertamu juga. Para pastor, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita masih dalam suasana gembira dan sukacita, karena Allah yang Maha Kasih itu tak henti-hentinya menyatakan kasih-Nya bagi kita hamba-hamba yang hina dina. Secara khusus kita bersyukur, bersukacita dan bergembira karena Allah yang Maha Kasih itu menganugerahkan rahmat tabisan bagi hambanya yang berdosa, Alpius Alpen Mujijau OFM, bersama dengan teman saya Domitius Batoteng Raya OFM. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin, dan itu terjadi pada hari ini. Dalam bacaan-bacaan hari ini mengajak kita, dan saya secara pribadi mengajak kita semua untuk merenungkan dua hal. Yang pertama, orang yang congkak dan sombong versus, dan yang kedua, orang yang rendah hati. Yang meninggal di tempat ini, secara khusus marga Mujijau. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Mulia, sebagaimana Abraham telah berani melangkahkan kaki untuk meninggalkan sanak saudara dan rumah bapanya menuju tempat yang Engkau tunjukkan kepadanya, namanya Kau buat termasyur. Berilah juga kepadaku, kepada kami, keberanian untuk meninggalkan kelekatan kami, agar hanya padamu kami berpaut. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Firman Tuhan itu hidup dan kuat, menusuk ke dalam jiwa dan roh. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur dan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Senang sekali merenungkan tentang bacaan pertama tadi, di mana dalam bacaan pertama tadi dikatakan kamu semua harus rendah hati, karena Tuhan Allah tidak suka dengan orang yang congkak atau sombong, dan Tuhan Allah lebih suka orang yang rendah hati. Orang yang congkak dan sombong, Tuhan tidak suka dengan orang yang congkak dan sombong. Lalu pertanyaannya ialah, seperti apakah orang yang congkak atau sombong itu? Orang yang sombong atau congkak adalah orang yang memusatkan seluruh hidupnya pada diri sendiri. Saya, dan saya. Karena saya, dan saya. Oleh karena itu, dia tidak mengandalkan Tuhan dan tidak percaya akan karya Tuhan dalam hidupnya. Dia juga tidak percaya kepada sesama, siapapun dia, entah besar ataupun yang kecil. Itu adalah orang yang sombong. Jika orang tidak percaya akan penyelenggaraan Tuhan atas hidupnya dan tidak percaya kepada sesama, maka hancurlah seluruh hidupnya dan hidup orang lain. Tidak hanya menghancurkan hidupnya sendiri, tetapi menghancurkan hidup orang lain. Misalnya, ia akan hidup dalam kekacauan dan kegelisahan. Dia akan melakukan apa saja yang dia kehendaki. Dia akan menghilangkan nyawa orang karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia akan mengambil tanah atau hak orang lain. Dia akan menyakiti hati sesama
dan dia tidak memiliki kasih Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tipe orang yang kedua adalah orang yang rendah hati. Dalam bacaan pertama tadi kita dengar Tuhan suka dan mengasihani orang yang rendah hati. Pertanyaannya ialah, seperti apakah orang yang rendah hati itu? Orang yang rendah hati adalah orang yang menggantungkan seluruh hidupnya kepada Allah, hanya kepada Allah saja. Bukti nyata bahwa dia mengantungkan diri kepada Allah ialah percaya kepada Tuhan, selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu berdoa, dan bukti cinta kasih mereka kepada Allah itu dinyatakan kepada sesama, mengasihi sesama, tidak membunuh sesama, dan percaya kepada sesama yang lain. Orang seperti ini adalah orang yang disukai dan dikasihi oleh Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan orang yang congkak atau sombong atau orang yang rendah hati, ada satu pertanyaan refleksi. Apakah saya termasuk orang yang congkak atau sombong? Atau saya termasuk orang yang rendah hati? Bapak Ibu saudara-saudari boleh jawab sendiri. Tapi permenungan saya begini setelah melihat situasi kita di tempat ini. Begitu banyak peperangan, kekacauan, pembunuhan, pembangunan pemerintahan yang begitu macet, keluarga-keluarga yang tidak beres, dan saling jual di antara kita. Hal-hal itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sombong. Para saudara dan saudari yang terkasih, jika kita adalah orang-orang yang congkak atau sombong, maka Tuhan saat ini sedang marah kita dan tidak suka dengan kita saat ini. Selagi Tuhan masih memberi kesempatan, kita diajak untuk merendahkan diri dan menggantungkan diri kita kepadanya. Meskipun banyak musuh kita diajak untuk berjaga-jaga dan melawannya dengan iman yang kuat, bukan dengan busur, bukan dengan senjata, tetapi dengan iman yang kuat. Ya, dengan iman yang kuat. Karena hanya dengan iman yang kuat, Allah yang adalah Maha Kuasa menyatakan dan membebaskan kita pada waktunya. Semoga, ya semoga. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menegaskan kembali iman kepercayaan kita kepada Allah dengan lagu Aku Percaya.
menyatakan cinta hati kami kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau tak henti-hentinya menggerakkan kami untuk memperoleh kehidupan yang lebih melimpah. Dan karena belas kasih-Mu yang tak terhingga, Engkau tetap menawarkan pengampunan dan mengundang para pendosa untuk percaya hanya kepada kemurahan-Mu. Meskipun kami setiap kali melanggar perjanjian-Mu, Engkau tetap tidak berpaling dari kami. Engkau menyatukan dengan begitu pula keluarga manusia dengan diri melalui Yesus Kristus Putra-Mu, menebus kami dengan ikatan kasih-Mu, sehingga tidak akan terputuskan lagi dengan cara apapun. Maka kini Engkau memberikan kepada umat-Mu masa rahmat dan pendamaian, dan Engkau memperkenankan umat-Mu yang sedang mengarahkan hatinya kembali kepadamu untuk berharap dalam Kristus Yesus dan untuk melayani semua orang dengan lebih penuh memasrahkan diri kepada Roh Kudus. Dari sebab itu, dengan penuh kekaguman kami meluhurkan kekuatan kasih-Mu, dan sambil mengungkapkan kegembiraan karena keselamatan yang datang dari-Mu, kami melakukan madat surgawi bersama rombongan penghuni surga yang tak terbilang banyaknya, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Para murid-muridnya saya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dari Bapa yang ditumpahkan bagi dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai pengingat. Keuskupan Sidika, Pastor Martin Kuayo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman. Juga kita mendoakan secara khusus Bapak Romanus Rijal. Mereka dalam cahaya wajah-Mu, kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan, Bunda Alan, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang
berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau berkenan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi buah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudara, lihatlah Anak Domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya sudah meminta semua datang pada saya, tetapi saya saja, maka saya akan sembuh. Pinga, no venga.
Nanti emu kubi iyo nanti emu kubi ojudulnya. Allah Bapa sumber kehidupan, Allah sumber kasih, hamba-Mu yang hina dan berdosa ini bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau menganugerahkan ayah, ibu yang baik sehingga mereka boleh menerima hamba yang hina ini, membesarkan dengan susah payah hingga hamba menerima rahmat tabisan suci, rahmat imamat. Hamba tidak bisa membalas semua kebaikan yang diberikan oleh kedua orang tua, Mama Magdalena, Bapak Romanus, Bapak Kletus, Mama Dewi Sanjaya, dan Bapak Bernardus Sanjaya. Anugerahkanlah berkat-Mu yang kudus yang mereka butuhkan sesuai dengan kehendak-Mu. Terlebih hamba mohon, berikanlah rahmat kesehatan yang tetap di masa-masa tua mereka, supaya mereka tetap sehat hingga akhir hayat. Juga Mama Dorce yang hari ini hadir, yang juga berjasa atas hidup dan panggilan saudara saya Wandi, dan juga bapaknya yang ada di kampung. Semoga Engkau menganugerahkan rahmat kesehatan yang tetap hingga akhir hayat mereka. Bapa di dalam surga, lihatlah juga kakak-kakak dan adik-adik serta tante-tante yang ada di depan hamba-Mu ini. Semoga Engkau menganugerahkan berkat rahmat yang Engkau siapkan bagi mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, dengan rahmat tabisan yang Engkau anugerahkan kepada hamba yang hina ini, hamba mohon berkat-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang maha bijaksana, melalui sabda-Mu di bukit, Engkau telah nyatakan, Engkau nyata mendidik kami untuk tidak mudah menghakimi sesama. Ampunilah kesalahan dan kelalaian kami sepanjang hidup kami yang menyimpang dari ajaran-Mu, dan lindungilah setiap langkah hidup kami supaya kami menjadi hamba-hamba yang rendah hati, selalu mengandalkan Engkau dalam suka dan duka, senantiasa mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih. Yang akhir kata kalau salah, memang ini baru, tadi saya sudah bilang. Dalam setiap seksi itu tidak boleh marah kami. Kalau salah. Di menjelama sampai kini nau. Kau nak, bibo, wa. Bapak Pastor dua mari.
Buka topi tuh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Foto yang pertama dengan kor-kor dulu, ya, dengan kedua pastor. Setelah itu baru nanti keluarga dan lain-lain.